Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Damai Indonesiaku, dipersembahkan oleh Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan wa syukran lillah, la hawla wa la quwata illa billah. Segala puji bagi Allah. Senang sekali Damai Indonesiaku, Majelis Ilmu Damai Indonesiaku kembali hadir di hadapan Anda. Seperti biasa kita hadir pukul 12.30 hingga pukul 14.00. Dan pemirsa, menjadi pertanyaan besar bagi kita ketika kita sering dan juga banyak melihat perang terjadi di mana-mana. Kemudian juga bencana atau musibah juga terjadi di mana-mana. Menjadi pertanyaan besar bagi kita semuanya. Apakah ini merupakan tanda-tanda akhir zaman atau tanda-tanda kiamat? Nah pemirsa, pertanyaan besar ini insya Allah akan dijawab oleh guru-guru kita yang sudah hadir di tengah-tengah jamaah, Kiai Haji Syarif Matadi dan juga Ustadz Muhammad Ali Yusuf atau Ustadz Jojo. Langsung saja pemirsa, kita simak tausiah dan juga nasihat dari guru-guru kita dalam Damai Indonesiaku yang disiarkan langsung dari Masjid Ar-Rayyan Komplek BDN, Jalan Tanjung Raya nomor 2, Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat. Inilah Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, ayyuhal jam'ul karim, jamaah sekalian berbahagia, pemirsa TV One dimanapun berada, yang semoga Allah berikan kita istiqomah hingga akhir hayat kita dalam ketaatan kepada Allah. Jamaah, materi siang ini kelewat berat karena berkaitan dengan sesuatu yang orang pada ngeri. Bab kiamat, ada kiamat sugro, ada kiamat kubro. Kalau ibu-ibu kayaknya udah pada siap nih, bajunya udah putih-putih. Kan kalau kain kafan putih-putih, kalau orang ngaji ihya maka dia akan suka dengan warna putih, dia akan diingatkan dengan kain kafan yang akan membalutnya. Dan mereka yang mengetahui kasih sayang Allah, mereka tidak akan pernah ketakutan. Karena mereka berikhtiar untuk mendapatkan keridhaan Allah, dan insya Allah kita semua husnul khatimah. Tetapi materi kali ini tidak akan lepas dengan dua kajian. Ada yang disebut dengan kiamat sugro, ada yang disebut dengan kiamat kubro. Jemaah, ini sekedar istilah untuk mengingatkan buat siapa saja yang sedang asyik dengan kehidupan dunia, yang lagi sibuk ngitung duitnya, yang lagi sibuk ngitung asetnya, yang lagi sibuk ngumpulin hartanya. Ente perlu diingetin bahwa boleh jadi kiamat kubro nggak ada yang tahu. Tapi kiamat sugro itu bisa terjadi kapan saja. Jemaah, apa bedanya kiamat sugro dengan kiamat kubro? Kiamat sugro adalah sesuatu yang akan memisahkan engkau dari kehidupan dunia ini, kendati pun ini dunia masih ada. Contoh diantaranya ketika ajal datang menjelang. Kan dunia masih ada, tapi kitanya udah pergi. Kitanya udah pamit, dimasukin kita ke dalam tanah. Saya perlu vulgar, code and code mengatakan ini, kita waktunya kudu masuk ke dalam tanah. Biar saat engkau masih berada di atas tanah enggak kebangetan petantang petenteng. Ngerti enggak petantang petenteng? Kayak dia bakalan panjang umur hidup selamanya. Dan saya yakin kita semua walaupun berdoa minta panjang umur kan kagak ada yang mau sampai 1000 tahun, betul apa kagak? Bu, kalau umur 1000 tahun kagak punya teman lagi. Udah pada mati semuanya. Jamaah sekalian yang berbahagia, di antaranya adalah kematian. Di antaranya saat terjadi musibah, gempa, tanah longsor yang kemudian
menghilangkan berbagai kebahagiaan yang bersifat duniawi. Kita kemarin bisa ngebayangin bagaimana hiruk pikuknya saat terjadi peristiwa virus COVID. Tuh teruji, biar kata sayang banget sama bini, nggak sedikit suami yang kira-kira ada pilek dikit pada istrinya, ditinggal tuh bininya, betul enggak? Mama tidur di kamar depan aja. Katanya dulu waktu pacaran sehidup semati. Bohong banget. Bini baru pilek dikit, udah dipindahin ke kamar yang berbeda. Betul ya, fakta ya? Ada yang lebih kejam lagi. Buru-buru dia telepon ambulan disuruh jemput, bininya taruh di rumah sakit. Ente perlu diingatkan, kalau tidak memikirkan sesuatu yang akan terjadi tentang yang kau akan lewati, berabe, maka kajian ini bukan sekedar mengingatkan kita pada peristiwa yang akan terjadi hari kiamat dan peristiwa yang mengerikan. Tetapi sebelum itu kau akan mendapatkan kiamat sugro. Man mata faqad qamat qiyamatuhu. Siapa yang udah mati, maka sesungguhnya telah terjadi kiamat pada dirinya. Putus dah semua urusan dunia. Biar kata punya duit banyak banget, harta banyak banget. Sampai sekarang saya belum dengar orang Indonesia gitu saking sayangnya sama orang tua, terus orang tuanya dikuburin di ruang tamunya. Ada nggak yang, Pak saya cinta mata bapak, jangan pergi, saya kuburin di ruang tamu. Nggak ada, ditaruh juga di kober kalau kata orang Betawi. Kuburan umum. Nah di sono tempatnya Pak, udah waktunya papa pergi, sekarang giliran kita yang nerusin. Saya perlu ingatkan ini dari mimbar Damai Indonesiaku, buat semua saudaraku di Republik ini. Bahwa materi yang kita kaji adalah sesuatu yang akan terjadi cepat atau lambat. Dan apa yang disebut dengan kiamat kubra. Ketika Nabi dipesan oleh Allah dalam surat Al-Ma'arij, fasbir sabran jamila, innahum yarawnahu ba'ida, wa narahu qariba. Emang kagak ada yang tahu kecuali Allah Jalla Jalaluh. Tetapi salah satu mukjizat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Hadratus Syekh Mbah Yai Hashim Asy'ari punya kitab namanya An-Nurul Mubin fi Mahabbati Sayyidil Mursalin. Beliau bahas satu fasal tentang mukjizat Nabi. Di antaranya adalah min mu'jizatihi mattala'a alaihi minal ghuyubi wa ma yakun. Mukjizat Nabi di antaranya adalah Nabi diperlihatkan atau bisa melihat sesuatu yang gaib dan sesuatu yang akan terjadi, termasuk perihal hari kiamat. Kapan waktunya tidak disampaikan, tapi tanda-tandanya telah beliau paparkan. La taqumus sa'atu hatta yuqbadul ilmu. Tidak akan terjadi hari kiamat kecuali digenggam itu ilmu. Kejadian sekarang semua di HP ada. Ampe ketoprak ada di HP. Ente pencet tuh nyampe ke rumah. Ibu-ibu apalagi COD melulu. Jemaah, tapi yang kemudian pada hadis yang panjang ini disampaikan di antaranya adalah hatta yuksara al-harju. Sampai banyak terjadi al-harj. Wa ma hiya ya Rasulullah? Ayyumal harju? Apa itu ya Rasulullah? Wa ma huwa? Al-qatlu. Al-qatlu. Pembunuhan. Pembunuhan. Seperti yang tadi disampaikan, terjadi peperangan-peperangan. Sabda Nabi, tidak akan terjadi hari kiamat kecuali akan tampak banyak pembunuhan-pembunuhan. Dan kita perlu berpikir panjang. Sejak saat ini, perbanyak kebaikan dan perkuat iman kita. Jangan sampai mati kita tidak mempunyai iman. Bila ada iman di dalam dada, kau akan mendapatkan bahagia bukan hanya di dunia tetapi juga setelahnya. Semoga manfaat. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Kiai Haji Syarif Madnaji yang telah membuka segmen 1 ini betapa menjelaskan kiamat sugro maupun kiamat kubro.
Mungkin kita tidak sadar ketika peringatan-peringatan itu terjadi telah disampaikan jauh-jauh hari oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua dengan banyaknya bencana yang menjadi pertanyaan besar bagi kita semuanya. Bagaimanakah kita menyiapkan hari akhir tersebut atau menyiapkan hari kiamat tersebut? Nah, insya Allah nanti akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Jojo. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Pemirsa, banyaknya peristiwa, kejadian, musibah maupun bencana, tentu saja ini menjadi pelajaran penting bagi kita semuanya untuk semakin meningkatkan ketakwaan dan juga ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berbicara mengenai hari kiamat, apa saja kita sebagai umat muslim, kesiapan apa saja yang harus kita lakukan? Nah, insya Allah akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Muhammad Yusuf Ali atau Ustadz Jojo. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, semua yang hadir di sini, kayak lirik lagu jadinya. Kita sebagai orang beriman, orang yang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus meyakini itu adanya hari kiamat. Itu adalah hari yang pasti datang dalam kehidupan kita. Sebagaimana tadi dijelaskan oleh guru kita Pak Kiai Syarif, beliau menjelaskan ada kiamat yang kubro yang dulu pernah terjadi ketika zaman Nabi Nuh alaihissalatu wassalam, yang dimana istilahnya tuh manusia direset semuanya tuh. Dan nanti hari kiamat akan datang, semua manusia juga akan direset juga semuanya tuh. Dan juga ada kiamat sugro. Kiamat sugro inilah yang datang dalam kehidupan kita. Seminimal-minimalnya malaikat Israel datang silaturahmi ke kita. Ini adalah satu perkara yang pasti datang dalam kehidupan kita. Mau nggak mau, suka nggak suka, ini pasti akan datang ke kehidupan kita. Dan apa yang harus kita siapkan? Apa yang harus kita siapkan? Bekal yang pertama, iman yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Punya hubungan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau ada apa-apaan, ya Allah, sama Allah tuh kayak ngerasa lagi susah aja, ya Allah, gak punya duit, ya Allah, anak mau masuk sekolah, ya Allah, giliran udah dikasih rezeki, dikasih karir bagus, apa lupa sama Allah, gak pernah ke masjid lagi, jauh dari sejadah lagi, mukenanya berdebu lagi. Gimana nanti kalau kiamat datang dalam kehidupan kita? Kalau kiamat datang dalam kehidupan kita sedangkan kita seperti itu, coba kita pikirin, kira-kira ntar tempat kita nanti di hari akhirat apaan tuh? Apalagi sekarang nih kan di mana-mana perang, ya. Dari hal yang masya Allah, dari hal yang besar, Israel dan Palestina. Saudara kita di Palestina tuh dizolimin oleh orang-orang Israel. India dan Pakistan. Sampai hal kecil di kampung kita Manggarai tawuran tuh baru kemarin. Kayaknya di mana-mana hidup nggak ada kedamaian. Hidup nggak punya kedamaian. Kenapa? Karena orang jauh dari Allah. Karena orang jauh dari Allah. Dia nggak ingat akhirat, nggak ingat nanti kiamat datang pada dia. Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, jadi pemimpin, jadi presiden. Suatu ketika di daerah Iskandariyah, Mesir, yang sekarang tuh Mesir, dijabat oleh satu gubernur yang dipimpin
oleh Amru bin Al-As. Ada banjir besar. Banjir besar datang. Sayyidina Umar kirim surat. Bismillahirrahmanirrahim. Dari hamba Allah Umar bin Khattab. Menanyakan gimana kabar itu orang-orang, keadaan manusia yang hidup di Mesir. Dibalas lagi sama gubernurnya, alhamdulillah Amirul Mukminin, semuanya selamat, semua jiwa tidak ada yang meninggal dunia, cuma 1 ekor anjing yang meninggal dunia. Cuma seekor anjing yang meninggal dunia. Ketika baca surat tersebut, Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu langsung sholat mohon ampun kepada Allah dan beristighfar dan menyalahkan dirinya sendiri. Wahai Umar, nanti kamu akan ditanya oleh Allah di hari kiamat tentang kepemimpinan kamu. 1 ekor anjing mati, kamu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Ini adalah pemimpin orang Islam Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pemimpin-pemimpin dunia sekarang mana takut? Gak takut orang meninggal dunia, berapa banyak dunia yang meninggal dunia. Gak mikir nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari hal yang besar sampai hal yang kecil kita rumah tangga nih Bapak Ibu. Siapin bekal kita. Ibu-ibu senengin suaminya. Kalau suami udah seneng, ibu-ibu ntar masuk surga begini jalannya. Dapat ridho suami, bener gak? Iya kan? Dapat ridho suami jalannya begini. Lakinya masih ditanya tuh, kamu umurnya dihabiskan untuk apa? Masa mudanya ditanya untuk apa dihabiskan? Rezekinya dari mana? Bininya udah kutekan di surga. Ya elah. Bininya udah kotekan, udah dandan cakep rapi-rapi. Makanya ibu-ibu kalau kita ingat hari kiamat, ingat akhirat senengin suaminya. Biar kata, Pak itu suami saya ngeselin mulu, nggak apa-apa di muka yang ngeselin itu ada ridho Allah. Sabar aja, sabar. Kalau sebentar lagi ibu-ibu duluan menghadap Allah juga sabar. Antar di hari kiamat ibu-ibu cakep lagi semuanya. Selamat tinggal keriput. Bapak-bapak selamat tinggal keriput. Muda semua, nggak ada orang tua. Di hari kiamat nggak ada orang tua. Semuanya muda, ganteng, cantik-cantik. Makanya nggak apa-apa deh. Bapak-bapaknya juga kulitnya rada-rada hitam beleng-beleng gitu. Sabar. Bapak-bapaknya juga, ibu-ibunya wah elah. Kalau di rumah daster udah bolong-bolong. Udah sobek-sobek sini. Tapi kalau mau ke pengajian bilangnya, Pak beliin gamis, nggak ada nih, udah habis gamisnya. Dibuka 2 lemari tuh. Dibuka 2 lemari gamisnya tuh ibu-ibu. Cakep banget ketemu. Wah elah, tasnya tas yang dari luar negeri. Wah elah. Tapi kalau ketemu suaminya mukanya kucel. Suaminya mau naik ke atas kasur, ngadep belakang dia. Ya, Pak Bu, ingat sabda Nabi SAW, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Tiap-tiap kita ini adalah pemimpin dan kita akan ditanya kepemimpinan kita nanti di hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang selamat di kehidupan akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustadz Jojo yang telah melengkapi tema yang menarik ini. Bagaimana kita menghadapi kiamat. Tentunya sebagai umat muslim kita perbanyak amal soleh, kita perbanyak ketakwaan, dan juga kita tingkatkan ketawakalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di segmen 3, 4 dan juga 5 nanti pemirsa, kami akan buka sesi tanya jawab. Kami persilakan kepada para jamaah untuk mengajukan pertanyaan yang akan dijawab insyaallah oleh guru-guru kami. Namun sebelumnya Kiai Haji Syarif Patnaji sudah bersiap-siap untuk berbagi berkah bersama Luwak White Coffee. Terima kasih Ustaz Sofyan. Jamaah. Terima kasih Ustaz Sofyan. Jamaah sekalian berbahagia.
saya akan berbagi berkah bersama Luwak White Coffee. Hadiahnya 1 juta. Kira-kira mau apa kagak? Tapi jangan lupa, siapapun yang bisa menjawab pertanyaannya dapat hadiah 1 juta rupiah oleh Luwak White Coffee. Dan jangan lupa dipotong pajak. Nanti yang bisa menjawab silakan angkat jarinya. Pertanyaannya gampang. Iman kepada hari kiamat atau hari akhir adalah rukun iman yang keberapa? Wah, ini cepet banget nih. Emang kalau anak muda gerakannya sat-set. Baik, naik ke atas, Neng. Kita mau lihat ke kamera. Namanya siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Diah Anggraini. Tadi pertanyaannya, iman kepada hari kiamat atau hari akhir adalah rukun iman yang keberapa? Rukun iman kelima. Rukun iman yang kelima. Gimana Bu? Bapak benar? Wah, betul, Neng. Hadiah 1 juta rupiah dari Luwak White Coffee. Jangan lupa, orang bijak taat pajak, dipotong pajak. Ini dia nih. Ini ntar bisa ditukar hadiahnya 1 juta. Selamat ya. Selamat buat yang dapat hadiah 1 juta. Jamaah, terima kasih atas perhatiannya, dan ingat, Luwak White Coffee telah berbagi berkah di Majelis Damai Indonesiaku. Semoga tambah berkah. Perang dan bencana, pertanda kiamat yang dekat, itulah judul tema pada kesempatan siang ini dalam Damai Indonesiaku. Ada pertanyaan atau tanda tanya besar di akhir tulisan judul kami. Apakah memang benar ini pertanda kiamat? Namun yang perlu kita perhatikan adalah kesiapan kita selaku umat muslim. Seperti apa tadi yang disampaikan oleh guru-guru kita, yaitu meningkatkan ketakwaan tentunya dan juga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pemirsa, di segmen ini kami buka sesi tanya jawab. Yang pertama kami persilakan Bapak Toto Mursito ya, yang nanti akan dijawab oleh guru kita Kiai Haji Syarif Batnaji. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ustadz Syarif, Ustadz Muhammad Yusuf Jojo, terima kasih atas waktunya. Temanya memang ngeri-ngeri sedap. Akhir zaman sekarang ini ya sudah dekat. Persiapan apa saja ya menghadapi, untuk persiapan anak cucu kita dalam menghadapi, salah satu tandanya ada turunan Dajjal. Ya. Dajjal ini akan turun dan banyak pengikutnya adalah wanita. Ya. Untuk menghadapi apa yang harus dihadapi, kita ini mendidik anak cucu kita agar jangan jadi pengikut Dajjal. Kedua, untuk menghadapi Dajjal, Allah turunkan pemimpin umat Islam masa depan yang mengangkat dinul Islam, yaitu Imam Mahdi. Saya ingat waktu tahun 79 saya masih kecil, ada seorang mengaku Imam Mahdi mengepung, merebut kota Mekah, menembaki. Jadi ada Imam Mahdi palsu. Ya. Dan salah satu ajaran Syiah juga ada paham Imam Mahdi. Ciri-ciri apa? Ya. Imam Mahdi supaya kita tidak tersesat oleh itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pertanyaan Kiai. Mungkin bisa dijawab satu-satu lebih dahulu. Silakan Kiai. Baik, pertanyaan yang mewakili buat semua orang tua. Begitu khawatir dengan pergantian zaman, dengan tanda-tanda yang begitu nyata bahwa semakin dekat akan terjadinya hari kiamat. Pemimpin-pemimpin yang zalim, mereka yang kemudian saling membunuh, tersebarnya fitnah. Itu kan dalam hadis Musnad Imam Ahmad. Kalau dilengkapin tanda-tandanya adalah pada saat semakin dekatnya waktu, cepat banget waktu rasanya. Pada saat sering terjadi gempa, bencana, musibah. Dan ini adalah suara hati dari setiap orang tua
yang mempunyai cinta tidak berbatas kepada anak-anaknya. Apa sih rumusan jitunya? Supaya anak-anak kita terjaga, terpelihara dari segala tipu daya, sehingga dia tidak menjadi orang yang lupa dengan kehidupan nanti setelah kehidupan dunia. Kan itu intinya. Maka jemaah, tidak ada ikhtiar lain kecuali engkau semakin mendekatkan mereka dengan pengetahuan-pengetahuan agama, supaya mereka sering mendengar ayat-ayat Al-Quran, supaya mereka sering mendengar nasihat dari Nabi, supaya mereka berada di sebuah circle di mana orang-orang yang ingat kepada akhirat. Itulah tugas kita. Kadang-kadang masalah pendidikan kita lebih mementingkan ijazah formal. Nggak salah, memang dibutuhkan saatnya. Tapi apakah kemudian kau tidak khawatir bila anak-anakmu kemudian terjebak dalam sebuah kehidupan yang hanya fokus kepada duniawi? Kalau ke majelis taklim, ajak ngaji. Bapaknya, ibunya ketika anaknya nggak sholat kemudian diingetin. Karena jemaah, setiap mereka melaksanakan sholat, mereka akan terhindar dari perbuatan maksiat. Kalau sholatnya benar. Ustadz, ada orang yang sholat tapi kemudian berbuat maksiat melulu. Jangan salahin sholatnya. Jangan-jangan lagi sholatnya tuh orang ngingetin urusan-urusan dunia. Jemaah, tapi betapapun demikian di masa Nabi ada orang yang kemudian dikomplain. Kerjaannya sholat malam, tahajud. Sahabat yang lain nanya ke Nabi, ya Nabi, ini orang kerjaannya tahajud tapi siangnya nyolong. Apa yang kemudian Nabi pesan? Nanti sholat tahajudnya akan mencegahnya dari perbuatan mencuri. Makanya mudah-mudahan pemimpin-pemimpin kita yang korupsi, mereka juga berhenti menyakiti bangsa sendiri. Karena kelewat banyak orang-orang yang berlaku zalim, dan ini tanda-tanda kiamat. Kalau masalah Imam Mahdi, jemaah, untuk mengantisipasi nanti Dajjal, kemudian yang akan diturunkan oleh Allah atau yang akan diutus adalah Imam Mahdi. Tadi kalau Bapak bilang tahun 97 ada 79, saya kalau Ibu Bapak tahu yang namanya Imam Mahdi itu aliran Lia Edan Edan. Itu kan yang jadi Imam Mahdi teman saya kuliah, Bu. Teman saya kuliah jadi Imam Mahdi. Emang orangnya pinter, tapi kemudian keblinger dari lantaran dia mengaku sebagai Imam Mahdi. Orang teman main kita jadi Imam Mahdi. Siapa dia Imam Mahdi? Ciri-cirinya mereka yang mengajak kepada perbuatan-perbuatan amar ma'ruf nahi mungkar. Bila engkau bertemu, ciri utamanya bila engkau bertemu dengan orang yang tidak rela kemungkaran merajalela dan terus mengajak untuk berbuat kebaikan, ketahuilah mereka perlu kau jadikan teladan. Kau mengetahui itu Imam Mahdi atau bukan, tetapi pada saat mengajak kepada kebaikan, ikutin. Kalau ngajak kepada bohong bersama, dusta, menyakiti sesama, jangan diikutin. Hatta dia punya kedudukan, hatta dia terhormat dalam jabatan. Ketahuilah, jabatan setinggi apapun di dunia bukan barometer dia punya kedudukan mulia di hadapan Sang Pencipta. Ingetin, Firaun kayak apa dia kerennya, punya kekuasaan. Korun kayak apa kayaknya, tapi tidak menjadi tanda dia diberikan kemuliaan. Jangan silok. Kadang-kadang kan orang kalau sama pejabat, sama orang kaya udah pengen deket aja. Giliran ditawarin deket sama yang maha kaya, sama yang menciptakan pejabat, nggak tertarik. Padahal siapapun yang menjabat ada batasnya. Entar jadi manusia biasa, jadi rakyat biasa, bergilir dia. Itu cuma aturan yang ada di dunia, di setiap negara berbeda. Tapi yang tidak pernah berbeda, bila kau dekat kepada yang maha kuasa, hari kiamat akan terjadi. Siapkan sejak dini. Kapanpun itu terjadi, sugro atau kubro, engkau menjadi orang yang terselamatkan dari berbagai siksaan. Semoga ini
berkesan di hati kita semua. Amin, amin. Masya Allah. Terima kasih Kiai Haji Syarif Matnaji atas jawabannya. Dan kami persilakan Ibu Haja Sofiansyah boleh berdiri dan nanti akan dijawab oleh Ustadz Jojo. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Zaleha Sofiansyah. Saya jamaah dari Masjid Taklim Masjid Ar-Royan Komplek BDN Jatiwaringin Pondok Gede. Pak Ustadz, sehubungan dengan topik kita siang hari ini, kalau mengingat kejadian-kejadian yang lalu, yaitu di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa perang itu sudah terjadi berabad-abad lamanya, beberapa ribu tahun yang lalu, dan sekarang pun di Palestina masih terjadi peperangan. Begitu juga dengan bencana, di zaman Rasulullah juga begitu, dan yang terjadi juga di Indonesia seperti itu. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara membedakan antara perang dan bencana sebagai musibah dengan perang dan bencana sebagai pertanda kiamat kian dekat? Itu yang pertama, Pak. Baik, satu terlebih dahulu Bu. Oke, karena keterbatasan durasi nanti juga kita akan bagi kepada jamaah yang lain. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Haji Sofiansyah. Silakan Ustadz Jojo. Masya Allah. Ibu, untuk memahami bahwa satu peperangan itu merupakan sebuah musibah atau tidak ya. Jadi pernah Nabi Muhammad SAW ketika di Mi'rajkan bersama malaikat Jibril, baginda Nabi SAW diperlihatkan ada cahaya yang naik ke atas langit. Lalu Nabi SAW juga diperlihatkan ada cahaya gelap yang turun ke bawah bumi. Ketika ada cahaya terang yang naik ke atas langit, yang turun adalah cahaya terang. Ketika ada cahaya zulumat, kegelapan naik ke atas langit, maka yang turun zulumat, kegelapan. Maka baginda Nabi SAW bertanya, ya Jibril, ini apa? Maka malaikat Jibril alaihissalam menjawab, ini adalah amalan umatmu. Apabila umatmu di satu daerah, satu kampung, satu kota, satu negara, dia beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka amalan itu akan naik ke atas langit dan akan turun keberkahan dari atas langit kepada bumi tersebut. Dan adapun amalan yang ketika dinaikkan daripada umatmu adalah zulumat, kegelapan, maka bala bencana musibah akan turun juga di tempat itu ketika amal di satu kampung tersebut adalah berupa perbuatan keburukan. Dan adapun apabila di satu tempat, satu kota, satu negara, satu kampung, seperti saudara-saudara kita yang ada di Palestina, mereka tetap kepada ketaatannya, namun diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap ya dizolimi, dibombardir. Maka ini adalah salah satu jalan untuk mengangkat derajat mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala dan di sisi seluruh manusia. Sekarang seluruh dunia ini udah buka mata semuanya tentang Palestina. Semuanya tahu, semuanya berempati. Jangankan orang yang disunat, yang kagak disunat aja berempati sama Palestina. Itu orang-orang di negara Eropa, Irlandia sana, di Inggris sana, protes di mana-mana. Lama-lama Allah Subhanahu wa taala buka mata batin daripada setiap manusia untuk melihat. Inilah kezoliman yang dilakukan manusia dan ditangguhkan daripada orang-orang yang zolim tersebut. Selama dia hidup di dunia, dia berbuat daripada seenaknya, nanti kelak Allah Subhanahu wa taala tunggu daripada azab di akhirat kelak. Karena Nabi Muhammad SAW sabdakan, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Ya, dunia ini adalah penjara bagi orang beriman dan surga bagi orang-orang kafir, orang-orang yang tidak mau menyembah Allah, orang-orang yang berbuat zolim. Suka-suka dia selama hidup di dunia, tapi nanti Allah Subhanahu wa taala ingatkan, ada namanya nanti di hari kiamat kelak, di akhirat kelak, kamu akan mempertanggungjawabkan semua daripada apa yang kau perbuat selama hidup di dunia. Begitu sunatullah yang Allah Subhanahu wa taala atur dalam kehidupan dunia ini.
Maka yang paling penting bagi kita dimanapun kita berada, tetap istiqomah dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itulah yang akan merubah suasana dan keadaan. Bahkan orang-orang yang menzolimi saudara kita di Palestina, berapa banyak akhirnya berbondong-bondong masuk Islam. Ini hikmah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah hikmah. Banyak orang-orang Islam di sana mati syahid, ya, mereka jadi ahlu surga, dan orang-orang yang belum menyembah Allah jadi berbondong-bondong masuk Islam. Ini adalah hikmah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Memang kelihatannya kesian yang di Palestina sana, kesian ya mereka. Tapi mereka apabila diperlihatkan kita semua keadaan mereka di akhirat kelak, mereka lah yang akan mengatakan, kasihan kamu yang hidup di dunia, saya sudah mendapat kenikmatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, Masya Allah, terima kasih Ustaz Jojo. Nanti akan kita teruskan di sejumlah segmen yang lainnya. Nah, kami perlu ingatkan kembali pemirsa, nanti ada segmen ulama menjawab, ada di segmen 5. Di situ kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan sudah masuk lewat Instagram kami, yaitu @damai_indonesiaku_tv1. Sekali lagi @damai_indonesiaku_tv1 berkaitan dengan tema kita yaitu perang dan bencana, pertanda kiamat kian dekat. Nanti akan dijawab oleh guru-guru kita. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Baik, terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku dan masih disiarkan langsung dari Masjid Ar-Rayyan Komplek BDN Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat dengan tema kita yang sangat menarik yaitu perang dan bencana pertanda kiamat kian dekat. Nah, kami persilakan kepada para jamaah, ada 2 jamaah yang sudah siap dengan pertanyaannya. Kami persilakan Ibu Haja Kartika terlebih dahulu ya. Betul ya, Ika Kartika, Ibu Haja Ika Kartika. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktunya. Saya Kartika dari Jamaah Majelis Taklim Ar-Rayyan. Pertanyaan saya, apakah sebelum datang kiamat kubro, negara-negara Islam yang sedang berkonflik atau berperang akan mengalami kedamaian, dan apakah semua negara Islam akan bersatu? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, pertanyaan sangat menarik sekali dari Ibu Haja Ika Kartika. Silakan Kiai Syarif. Ya, kalau informasi dari nabinya, pada waktunya Islam akan mencapai masa kejayaan sebelum terjadi kiamat. Masalah detail praktiknya kemudian umat Islam akan bersatu, kemudian akan damai, itu tidak disampaikan. Tapi pada waktunya umat Islam akan mencapai masa kejayaan, itu menjadi sebuah ciri bahwa sebelum terjadinya hari kiamat, baru kemudian nanti dihancurkan lagi dunia karena akan terjadi hari kiamat. Dan itu kapan saja bisa terjadi. Yang cilakanya adalah orang kemudian ketika tanda-tanda sudah begitu banyak, mereka hanya fokus bahwa sesuatu yang akan terjadi masih panjang. Padahal yang mereka lupa itu, kita sih insya Allah gak ketemu lah sama kiamat kubro. Mudah-mudahan dan jangan sampai ketemu. Karena kalau ketemu berarti udah gak ada lagi di dunia ini yang mengucapkan kalimat tauhid. Tidak ada yang mengucapkan zikir Allah, Allah. Nah, tetapi yang pasti terjadi adalah kiamat sugro, Ibu. Jadi mau Islam bersatu atau Islam tidak bersatu, itu wilayah yang tidak perlu menjadi energi pikiranmu. Karena agama Islam itu milik Allah, Allah yang akan urusnya. Tapi kajian ini lebih menyasar kepada hati-hati, tanda-tanda hari kiamat sudah semakin dekat. Kiamat kubro aja udah dekat, kiamat sugro kapan saja bisa terjadi. Bencana begitu banyak. Belum lama kita mendapatkan informasi satu rumah tertimbun dengan longsor, satu keluarga meninggal dunia. Makanya Fudail bin Iyad dalam kitab Ihya diceritakan ketika ada seorang anak, seorang lelaki minta nasihat kepada Fudail bin Iyad supaya dia mau berubah. Ditanya sama Fudail bin Iyad,
Amata waliduk? Apakah sudah mati ayahmu? Naam qad mata ya Syekh. Udah mati ya Syekh. Kalau orang yang udah ditinggal mati bapaknya nggak perlu nasihat. Next time dia yang akan mati. Kan ini banyak yang udah jadi yatim di sini kan. Saya juga termasuk yatim, bapak saya udah nggak ada. Kalau engkau punya bapak udah meninggal dunia, itu nasihat yang paling besar. Bahwa pada waktunya engkau yang akan mati. Ini yang berabenya udah bapaknya mati, dianya udah tua, kerjaannya masih bikin susah aja. Dia nggak ingat urusan akhirat. Tapi kalau menjawab pertanyaan itu, pada waktunya Islam akan sampai pada puncak kejayaan sebelum nanti kemudian datangnya hari kiamat. Baik, Masya Allah. Sepakat apa yang disampaikan Kiai Haji Syarif, bahwa kita tidak perlu sibuk mencari bagaimana tanda-tanda kiamat. Yang penting bagaimana kita menyiapkan untuk mempersiapkan menjelang hari kiamat itu. Nah, kami persilakan berikutnya ada Bapak Mas Duki yang akan dijawab oleh Ustadz Jojo. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pak Kiai yang saya hormati, saya Mas Duki, Ketua DKM Masjid Ar-Rayyan. Pak Kiai, apakah semua bencana dan konflik peperangan sekarang ini yang terjadi di dunia ini bisa langsung ditafsirkan sebagai tanda dekatnya kiamat? Atau ada kriteria dan kehati-hatian dalam menilainya menurut pandangan para ulama-ulama yang banyak mengarang buku? Syukran, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz Jojo untuk menjawabnya. Bismillah. Masya Allah. Ya, memang menurut riwayat daripada syirah kehidupan yang disampaikan Nabi SAW dan para alim ulama, bahwa mendekati daripada hari kiamat, banyak terjadinya dalam kehidupan dunia ini adalah huru hara. Perperangan di mana-mana, dan bahkan adanya orang yang berzina antara saudara kandung sendiri. Dihalalkannya khamar dan merebaknya perzinahan. Semuanya kalau diceklis satu-satu ini sudah masuk sebenarnya. Cuma kembali lagi kepada tadi yang disampaikan guru kita Bapak Kiai Syarif, yang paling terpenting adalah membentengi diri kita dan ahli keluarga kita. Bahwa jangan sampai kita termasuk adalah orang-orang yang terkena fitnah daripada akhir zaman, terkesan kepada sesuatu yang zohir yang tampak, melupakan terhadap perkara-perkara batiniah dan amal-amal agama yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama mengenai perkara sholat. Sebagaimana pesan Nabi SAW, awalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-shalah. Yang pertama kali ditanya sholatnya. Coba kita tanya istri kita sholatnya gimana? Kalau disuruh sholat langsung siap gerak, apa cemberut dulu nih Pak? Suruh sholat, bini masih cemberut mulu. Jangan kita salahin bini yang salah. Kali aja kita kurang ngasih nafkahnya, kurang kasih hadiahnya, kurang nyenenginnya. Anak kita disuruh untuk mendekatkan diri kepada Allah, mendekatkan diri kepada ibadah. Berat, susah. Apa jangan-jangan diri kita yang susah mendekat diri kepada Allah, sehingga Allah uji anak kita susah untuk mendekat diri kepada Allah dan taat kepada kita. Maka hal yang paling utama adalah bentengi diri kita, ahli keluarga kita, dan orang-orang yang kita sayangi dengan mengajak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih Ustaz Jojo atas jawabannya. Nah, berikut yang kami sampaikan kembali bahwa segmen berikut, segmen 5 ada segmen ulama menjawab. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk lewat Instagram kami @damai_indonesiaku_tv1. Untuk itu, tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Sesaat lagi kami kembali. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim, pemirsa masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Nah, kita masuk dalam segmen ulama menjawab. Di segmen 5 ini, ulama atau guru-guru kami akan menjawab lewat
pertanyaan yang sudah masuk lewat Instagram. Ada 2 pertanyaan yang sudah kami pilih. Ini menarik nih. Ada pertanyaan dari Esteh Gen Z. Waduh, namanya kalau netizen tuh ada-ada aja ya. Ustadz Jojo terlebih dahulu deh yang akan menjawab. Ini kayaknya pas banget nih. Assalamualaikum Kiai, Ustadz. Saya mau bertanya, apakah TikTokan pertanda kiamat? Ini kan banyak ya sekarang ya. Di HP, wah joget-joget segala macam. Nah ini jangan-jangan ini merupakan pertanda kiamat nih Ustadz Jojo. Silakan Ustadz Jojo. Masya Allah. Ya bisa jadi memang seperti itu dan keadaannya apabila kalau yang ditampilkan dalam platform tersebut adalah tampilan yang mengajak orang jadi seperti mengarahkan kepada perzinahan. Karena di antara salah satu datangnya kiamat ini, salah satu tandanya kata Nabi SAW adalah merebaknya perzinahan. Jadi secara nggak langsung apabila ada di satu platform tersebut ada yang terbuka auratnya, terlihat oleh kita dan laki-laki senang melihat terhadap perkara itu, dan karena sebab itu sehingga orang itu bisa berzina karena sebab itu, dan itu adalah merupakan tanda-tanda yang sangat nyambung dengan merebaknya perzinahan di akhir zaman. Itu. Baik, terima kasih Ustadz Jojo atas jawabannya. Berikutnya Kiai Syarif yang akan menjawab pertanyaan dari Drunken Burn. Assalamualaikum Kiai dan juga Ustadz Jojo. Izin bertanya, apakah benar nanti di hari kiamat besar yang sesungguhnya umat Islam itu tidak dipertemukan kiamat itu? Tidak dipertemukan kiamat itu. Jadi pertanyaannya bertemu dengan hari kiamat semuanya pasti ketemu. Ya. Cuma masalahnya adalah pada saat kiamat huru hara itu terjadi, kiamat apakah dia ada atau tidak, dan kita berharap nggak ada. Karena itu kan diceritakan idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu ma laha. Itu kan orang-orang yang ada di situ orang-orang yang mereka sudah tidak beriman kepada Allah. Karena kalau masih ada yang ucap Allah, ada yang berzikir menyebut Allah, maka tidak akan terjadi hari kiamat. Dan pada saat nanti di hari kiamat yang dimaksud, saya menduga berhusnuzon nanti di yaumil kiamah. Di yaumil kiamah pada saat hari kebangkitan. Karena itu Bapak Ibu, saking seriusnya nih perkara suka manusia lupakan adalah ketika Allah sebutkan juga di dalam Al-Quran surat Al-Qiyamah, la uqsimu biyaumil qiyamah wala uqsimu bin nafsil lawwamah ayahsabul insanu allan najma'a idhamah bala qadirina ala an nusawwiya banana bal yuridul insanu liyafjura amamah yas'alu ayyana yaumul qiyamah fa idza bariqal basar. Ini kan cerita nih, kadang-kadang dibuat bercandaan hari kiamat. Tenang aja lah, kiamat masih lama gitu, dibuat bercandaan. Dan sekarang apa yang tadi ditanyakan itu merupakan keresahan betapa semua bentuk kedurhakaan difasilitasi. Dengan tadi joget kemudian mengundang banyak orang berbuat dosa. Nah pada saat nanti di yaumil kiamah, ibu, bapak, pada saat hari dibangkitkan, siapa mereka yang berkumpul di Majelis Damai Indonesiaku? Siapa mereka yang suka berzikir, yang pada saat di dunia mereka bersama-sama dalam kebaikan, maka mereka nanti akan kumpul juga bareng-bareng di yaumil kiamah dalam kebahagiaan. Itu ayatnya. Kalau kita buka surat Az-Zukhruf, maka kita akan ketemu pernyataan dari Allah, firman Allah, al-akhillau yawma idzim ba'duhum li ba'din aduun illal muttaqin. Teman karib pada saat di dunia, sebagian dari mereka dengan sebagian yang lain, biar kata sekarang satu partai, satu organisasi, satu apapun kebersamaan mereka, tapi bukan karena ketaatan kepada Allah. Kata Al-Quran, ente di dunia doang akrab saling tolong menolong, entar di yaumil kiamah bakalan main salah-salahan, bakalan bermusuhan. Itu kata Al-Quran. Tapi kita yang kumpul di Damai Indonesia, mudah-mudahan Allah ridho. Dan siapapun yang suka mengajak amar ma'ruf nahi mungkar, kau bukan hanya bersama di dunia, tapi juga nanti bersama di yaumil qiyamah. Al-akhillau yauma idzin ba'duhum li ba'din aduun illal muttaqin. Mudah-mudahan ya kita kumpul bersama orang-orang yang ingat tentang akhirat. Ini kan kita duduk di tempat ini karena kita ingat tentang akhirat. Tadi saya sepanjang perjalanan pulang dari Lampung,
Begitu sampai di Jakarta, itu ribuan orang pada lari pagi. Ribuan orang, macet total. Kenapa? Mereka ingin sehat. Kenapa? Mereka alasannya beda-beda. Ada yang sehat karena pengen ibadah, tapi rada sedikit nih. Biasanya pengen sehat supaya rada lamaan di dunia. Tapi ini menjadi bukti bahwa Allah ceritakan mereka nantangin hari kiamat. Nanyain gitu. Bal yuridul insanu liyafjur amamah. Dia bikin dosa terus menerus. Kiamat kan nanti, siapa tahu aja nanti juga dikasih taubat. Kalau ente kedatangan Israel, ente udah taubat. Kalau Israel nyekek ente duluan, berabe jadinya. Makasih. Baik, Masya Allah, terima kasih Kak Haji Syarif Ahmad Naji. Ustaz Jojo, terima kasih atas nasihatnya. Mudah-mudahan kita semua semakin diingatkan, terus diingatkan hati kita untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Dipersembahkan oleh dalam rangka menjaga kesehatan jamaah tersebut. Sebelum berangkat ke Tanah Suci Mekah, para jemaah diberikan materi tentang bagaimana. Jadi sehingga mendapatkan haji yang mabrur, pulangnya pun diimplementasikan apa yang dia dapatkan dari Tanah Suci selama beribadah. Dan yang terakhir kami menghimbau kepada masyarakat Indonesia, jangan tergiur dengan tawaran-tawaran haji yang menggunakan visa non-haji. Karena ini merupakan pelanggaran, baik merupakan pelanggaran regulasi di Indonesia maupun di Saudi Arabia, dan akan berakibat hal yang cukup. Dipersembahkan oleh Baik, Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Tidak terasa pemirsa, kita sudah di penghujung acara Damai Indonesiaku. Dan jangan lupa sesaat lagi Anda bisa menyimak kalau menyaksikan program SAH. SAH adalah singkatan dari Selalu Ada Hikmah, yang dipimpin langsung atau di host oleh Ustadz Kohdeni Slim, di mana kami akan mendatangkan narasumber yang menarik, yaitu Bang Ego. Bang Ego ini seorang anak muda yang peduli ODGJ, jalan surga, peduli ODGJ menuju jalan surga. Masya Allah, ini menarik sekali. Pukul 14.00 ya, Anda bisa saksikan. Dan pemirsa, semoga apa yang disampaikan oleh guru-guru kita menjadi hikmah dan juga menjadi ibroh di kehidupan kita untuk semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Akhir kata, mewakili kru yang bertugas, saya Muhammad Sofyan pamit undur diri. Dan acara ini dipersembahkan oleh Sarung Wadi Mortentu Sering kita, serta didukung oleh Luwak White Coffee, mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, sebelum kita berdoa, perlu kita simpulkan bahwa kiamat kubro, saat hancurnya dunia dan kemudian hari kebangkitan. Tetapi ada kiamat sugro yang kapan saja bisa terjadi pada individu kita. Maka itu Imam Ghazali mengklasifikasikan orang pada 3 keadaan. Pertama, yang disebut munhamik. Orang yang kagak inget dengan kiamat sugro. Dia sibuk dengan urusan dunia, terus dikejar, bahkan umur, penyakit, kelemahan yang dia tidak punya, yang mereka punya, tidak menghentikan untuk mengejar dunia. Munhamik, nggak inget mati, dunia aja yang dipikirin. Waliyadzubillah. Yang kedua adalah, mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya, at-taib, kata Imam Ghazali. Orang yang mengingat kematian dan mereka datang bertobat. Kapanpun kiamat sugro terjadi, entah karena musibah yang terjadi karena alam, kecelakaan atau apapun bentuknya, ruh keluar dari jasad kita, kapan saja itu terjadi Allah ridho sama kita. Yang ketiga adalah al-arif, orang-orang yang sudah rindu dengan Allah. Karena kematian, kiamat sugro adalah pertemuan dia dengan Sang Pencipta. Maka mudah-mudahan kajian ini disimak oleh banyak mereka saudara kita di Republik ini. Dunia perlu kau kejar, tapi jangan sampai kau gadaikan akhiratmu. Semua perlu pertanggungjawaban. Jangan kau kira kau hidup di dunia, kemudian tidak ada nanti pertanyaan-pertanyaan di yaumil qiyamah. Ada surga, ada neraka. Mudah-mudahan kita masuk ke dalam golongan orang-orang yang masuk surga. Bi ghairi hisab, melenggang dengan kebahagiaan. Kita angkat kedua tangan kita, kita munajat kepada Allah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbana ya ilahana, wahai yang menyaksikan kami semuanya, kami mengemis berharap kepadamu ya Allah, mendapatkan keridhaan-Mu, mendapatkan syurga-Mu. Kami berlindung dari amarah dan murka-Mu. Kami berlindung dari siksa dan petaka neraka-Mu. Ilahana, ampuni semua dosa dan kesalahan kami. Ampuni dosa kedua orang tua kami. Ampuni dosa saudara-saudara kami. Ampuni dosa pemimpin-pemimpin kami. Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang terus melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Ilahana, berikan kedamaian kepada republik ini. Berikan ketenangan, kebahagiaan, keberkahan buat republik ini. Mereka yang menginginkan kejahatan buat negeri ini, ya Rabb, berikan hidayah kepada mereka. Bila tak berhenti mereka melakukannya, maka ya Rabb, selamatkan kami dari kejahatan mereka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Sattar, Ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda baru saja menyaksikan Damai Indonesiaku, dipersembahkan oleh